Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi, hari ini Anda sebagai peserta praktek pembelajaran aksi 2 akan melaksanakan praktek aksi 2 ini ya, tepatnya tanggal 31 Oktober 2022 ya, jam 10 hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Praktek pembelajaran aksi 2 oleh Bu Umi kami buka. Silakan Bu Umi, silakan dimulai. Mangga. Terima kasih Pak. Saya mulai ya Pak. Ya, mangga. Nanti kalau udah baru diisi. Baik, kita mulai ya anak-anak ya. Sekarang ya kita mulai ya. Assalamualaikum semuanya. Baik, pagi ini cerah-cerah sekali karena kemarin weekend ya. Jadi sekarang sudah terlihat segar kembali di pertemuan pertama kita ini. Sebelumnya saya lihat ada beberapa bangku yang kosong. Ada teman-teman yang sakit? Oh ya, kalian ya, nanti kita lihat di absensi ya. Tapi sebelumnya kita mulai pembelajaran dengan berdoa bersama dulu ya. Baik, ketua kelas, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya harapkan anak-anak semua di hari ini yang ada di kelas ini semuanya sehat, bergembira, dan tetap bisa belajar dengan fokus di hari ini dan bisa mendapatkan materi pembelajaran baik materi saya nanti ataupun juga materi-materi setelahnya dari guru-guru yang lain dan bisa memberikan manfaat untuk kita di hari ini dan hari-hari seterusnya. Baik, karena ini jam pertama, jadi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita seperti biasa, jadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Saya mohon Dita ya. Silakan Kak. Silahkan semuanya siswa saya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sama nanti ini menyanyikan biar kedengaran suaranya. Sama-sama. Agak dekat ya. Sini Dita. Silahkan. Ya, baik. Indonesia itu tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku,
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih Kak Rita. Ya, semuanya silahkan. Mantap ya. Silahkan nih pulpennya jatuh, diangkat Kak. Baik, kita lihat ya siapa teman-temannya yang hari ini tidak masuk. Soalnya saya lihat ada beberapa yang nggak terlihat ya di kelas ini. Oh iya, sebelumnya sebelum presentasi saya lakukan, sekarang ini settingnya kita sudah setting kelompok ya, seperti yang sudah saya instruksikan di pertemuan sebelumnya. Jadi sekarang sudah duduk berdasarkan kelompok. Untuk hari ini nanti setelah saya memberikan penjelasan dan juga kasus yang akan didiskusikan, kita langsung nanti melakukan diskusi dan mengerjakan tugas-tugas yang nanti saya sampaikan. Begitu ya. Jadi ini sudah di kelompoknya masing-masing ya. Jadi ada 4 kelompok besar, kemudian sekarang menjadi 8 kelompok kecil ya, dari 4 kelompok yang kemarin sudah kita bentuk. Baik, sebelumnya kita presentasi dulu ya. Yang namanya saya sebutkan nanti tinggal menyebutkan dirinya, hadir gitu ya. Sekarang tanggal 31 Oktober 2022, Adinda Listiani, ada, baik. Aisyah Talita, terang-terang angkatnya juga. Alia Zahra, Angkat Asri terang, wihina terang. Bunga Rahmasari, Cindy Naila, Delia Putri, Dita Rajbina, ada ya, Kak Dita tadi di dirijen ya Kak. Biasa jadi dirijen di upacara nggak? Oh, jadi memang udah biasa ya, sudah nggak kagok lagi. Eka Aurelia, oke, Eka ada. Elisa Sabatini, oh ini Elisa sakit ya. Tuh, Fikri, Kak Fikri ada ya belakang. Gita Dwi, Enti Palupi nih sakit ya. Soalnya semalam dia sudah ada, orang tuanya juga sudah saya juga. Indah Nur Febrianti, Indah, ya, ada. Keisha, sakit juga. 2 orang ya. Laisa, Kamislihi, enggak ya. Muhammad Rizky, belakang ada ya Kak. Nabila Ramadhani, Naila Faibia, enggak ada. Najwa Salsabila, oh, Najwa sakit. 4 orang. Nur Afni, ya. Olivia, ya. Ini Raisya Sheina, Rahma Aulia, Rasela Mulyani, Regita Rizkyani, Salsabila, Safira Rizky, Salum Aroyan, ya Kak. Tifa Muntajah, Silvi Aprilianti, ada. Tasbita Andari, kita ya, ketua kelas. Tri Amanda, Kak Tri. Viola, sakit ya. Wah, 1, 2, 3, 4, 5. Zahra Gemeli. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang, semuanya keterangannya sakit ya. Ya mudah-mudahan kita doakan teman-temannya yang hari ini tidak bisa hadir dikarenakan kondisi kesehatan bisa segera sembuh, dan kita semua yang ada di kelas ini juga kondisinya bisa sehat terus ya. Karena kita sudah kelas 12, pasti ini perjuangan-perjuangan di tahun terakhir kita, jangan sampai kita ketinggalan untuk hal-hal penting yang memang harus dilakukan menjelang kelulusan kita, gitu ya. Baik, untuk hari ini sebelum kelas dimulai, kelasnya kita harapkan waktu mulai belajar ini bersih ya. Coba dilihat ada sampah yang mungkin masih ada di bawah meja, sudah aman ya. Jadi sudah istirahat, sudah makan pagi, makan menjelang siang ya. Kemudian sampah-sampahnya sudah dibuang ke depan. Baik, jadi sekarang ini tolong buku-buku paket, kemudian buku tulis, alat tulisnya, dan handphone. Semuanya letakkan di meja. Dan tolong handphonenya di silent ya. Jangan sampai kita lagi belajar terus kedengaran WA dari temannya atau WA grupnya nyala seperti itu, supaya nggak mengganggu kelas kita. Jadi kita tetap bisa menggunakan gadget, tapi di saat pembelajaran kita arahkan
untuk gadgetnya ini digunakan dalam pembelajaran gitu ya. Nanti untuk hal-hal yang berkaitan sama hubungan baik sama teman kita lakukan waktu istirahat atau pada saat pulang. Baik, sudah siap semuanya? Baik, sebelum memulai pelajaran, sekarang ini saya akan jelaskan dulu kesepakatan kelas kita. Ini seperti yang biasa saya sampaikan di tahap-tahap pembelajaran kita di tiap KD. Jadi untuk KD yang sekarang kan kita ada di KD 3.16. Kita sudah mulai dari pertemuan 2 kali sebelumnya di mana kita menjelaskan tentang masalah rapat. Nah, untuk saat ini kita sudah mulai merambah ke arah pembuatan notula rapat. Nah, pertemuan sebelumnya yang kemarin itu saya sudah jelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan definisi notula rapat itu apa, fungsi notula rapat itu apa, seperti itu. Dan saya harapkan di hari ini nanti kita tetap menggunakan model pembelajaran yaitu PBL, Problem Based Learning. Jadi kalau PBL itu di hari ini saya nanti akan memberikan penjelasan sedikit tentang tata cara pembuatan notulanya. Karena kalau kemarin kan saya jelaskan tentang tahapan-tahapan pembuatan notula seperti apa, definisinya apa, fungsinya apa, sebagai notula rapat di dalam organisasi itu fungsinya seperti apa. Nah, hari ini kita akan membuat notulanya. Jadi nanti akan ada materi tentang pembuatan notula. Setelah itu nanti bisa ada PPT dari saya dan juga ada video pembelajarannya. Setelah itu saya akan sampaikan sebuah kasus pembuatan notula dan kita coba sama-sama diskusi membuat notula ini. Jadi nanti anak-anak semua membuat notulanya dulu. Mau hasilnya nanti tidak terlalu seperti yang sudah disampaikan atau misalkan nggak benar nih caranya, nggak masalah. Kita diskusikan dulu, kita buat dulu. Nanti setelah dibuat, sudah diskusi selesai, dipresentasikan, kemudian nanti baru kita lihat ada nggak hal-hal yang kekurangan yang dilakukan oleh dari sinotula itu. Nanti kita sama-sama diskusikan, gitu ya. Nah, jadi kalau PBL ini sifat materinya seperti itu. Di awal ada materi dari saya, kemudian ada kasus yang saya berikan, lalu kita diskusi sama-sama. Setelah diskusinya selesai, nanti setiap kelompok mempresentasikan. Nah, setelah presentasi, nanti akan ada refleksi dari kita semua, dari saya sebagai guru dan juga ada semua sebagai peserta didik. Kita lihat apakah ada hal-hal yang harus diperbaiki, kemudian nanti sama-sama disimpulkan, jika itu sudah selesai, sama-sama kita lihat seperti apa notula yang baik dan benar itu, dan materi pun didapatkan. Seperti itu kira-kira kalau menggunakan model problem based learning. Nanti saat kasus sudah diberikan, kemudian ada diskusi dan lain-lain, kalau nanti tiap kelompok mempresentasikan dan kelompok lain memberikan arahan atau pendapat, silahkan dia mau berpendapat karena setiap siswa yang memberikan pendapat nanti ada nilainya. Begitu juga untuk yang mungkin kurang jelas nih, apa yang disampaikan temannya tadi ya, atau apa yang disampaikan guru saya kok kurang jelas, mau bertanya silahkan. Siapa yang aktif bertanya, kemudian juga siapa yang aktif untuk memberikan jawaban, walaupun mungkin tidak selalu benar gitu ya hasil jawabannya, tetap ada nilai dari saya sebagai gurunya. Jadi harus aktif ya. Jadi nanti kalau mau bertanya atau memberikan pendapat, tunjuk tangan dan sebutkan nama. Bu, saya ingin memberikan pendapat, nama saya Najwa, nama saya Rizka, misalkan seperti itu. Tunjuk tangan dan sebutkan nama. Nah, kira-kira begini kesepakatan kelasnya, bisa dipahami? Baik, kalau saya terlalu cepat menjelaskan, tolong sampaikan ya. Jadi nanti saya bisa lebih menjelaskan dengan lebih cepat. Baik, itu untuk kesempatan kelas kita. Sekarang kita akan mulai. Ya. Baik, jadi untuk hari ini materi kita adalah tentang pembuatan notula rapat. Jadi proses penyelenggaraan rapat yang sudah kita bahas sejak sekian pertemuan yang lalu. Baik, sebelum materi saya mulai, saya ingin menyampaikan sebuah motivasi untuk kita di hari ini supaya kita lebih semangat saat memulai hari ini dan belajar di hari ini. Saya mau minta tolong, kebaca nggak tulisannya? Kayaknya di yang paling depan kelihatan ya Kak, bacain ya Kak kata-kata motivasi kita hari ini. Nah, terima kasih Kak Dita. Semakin awal kamu mulai pekerjaan, semakin awal pula kau akan melihat hasilnya. Jadi motivasi ini sebetulnya untuk mencapai diri kita. Biasanya saya, kalau mempunyai sebuah target kerja, kalau waktunya masih panjang, itu kadang-kadang suka malas ngerjainnya duluan. Malas untuk mulainya duluan. Ah, masih ada waktu besok, masih ada waktu nanti siang.
rebahan dulu lah gitu ya kan, kita sekarang ini generasinya agak rebahan sedikit ya karena habis mengalami masa pandemi, kita sering sekali banyak waktu istirahat walaupun kita masih beraktivitas. Karena aktivitasnya rata-rata daring ya. Jadi sambil kita beraktivitas daring, kita bisa sambil duduk-duduk, sambil tiduran, sambil rebahan, atasnya pakai kemeja, bawahnya pakai sarung gitu ya. Bapak-bapak atasnya pakai kemeja dan jas rapi, bawahnya pakai celana pendek. Kan kita seperti itu. Nah, tapi ternyata saat kita menunda apa yang sebetulnya bisa kita kerjakan lebih dulu, artinya berarti hasilnya juga akan tertunda. Kalau saya mengerjakan tugas saya itu sekarang, maka 5 menit kemudian mungkin sudah jadi. Tapi kalau saya tunda ke nanti siang, berarti jadinya nggak 5 menit setelah ini, tapi masih 5 menit setelah saya ngerjakannya nanti. Artinya kan akan lebih akhir hasilnya. Jadi dari motivasi hari ini, yuk kita sama-sama buat penilaian di diri kita. Kita sudah kelas 12, sudah menjelang masa-masa kelulusan, sudah akan habis masanya kita sebagai pelajar gitu. Kan tinggal berapa bulan lagi ya? Nah, di saat-saat seperti ini, target-target kita saat ini sebagai seorang siswa kelas 12 yang sebentar lagi mau selesai ini, segera selesaikan. Misalkan kalau ada tugas dari guru, tugas kita itu kan nggak cuma satu guru ngasih satu tugas untuk waktu yang lama, tapi dalam 1 hari bisa jadi lebih dari 3 tugas ya dapat dari guru. Berarti kita harus bisa mengarrange waktu, memanajemenkan waktu. Gitu. Berarti kapan ya saya ngerjakan tugas yang pertama, kemudian nanti agar bisa mengerjakan lagi tugas yang kedua. Dan tugas kedua selesai bisa mengerjakan tugas yang ketiga. Supaya apa? Supaya di hari saat tugas itu harusnya dikumpulkan, nggak ada lagi alasan bahwa itu belum selesai Pak, Bu. Padahal kadang-kadang yang belum selesai itu bukan karena kita nggak sanggup mengerjakannya, tapi karena kita sering nggak mengerjakannya. Bu, yang sering itu Bu, saya pusing duluan, baru mikirin nih, tugasnya ada 3, ya Allah, bisa mikirinnya. Kalau gitu jangan dipikirin kalau ada tugas, tapi kerjakan gitu. Jangan dipikirkan tapi kerjakan. Kalau dipikirkan nggak selesai tugasnya, tapi kalau dikerjakan akan selesai. Seperti itu ya. Jadi ini motivasi hari ini, mudah-mudahan kita semua bisa tercampur semangatnya untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi tugas kita di waktu yang sesuai dengan on time-nya gitu, di waktu yang memang ditentukan, atau kalau bisa sebelum waktu deadline-nya habis kita sudah selesai mengerjakan. Semangat ya hari ini. Baik, ini motivasi kita di hari ini. Kemudian selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, kita akan ulang lagi kompetensi dasar kita di materi yang sekarang. Jadi saya akan ingatkan kembali, kita akan belajar di kompetensi dasar 3.16, yaitu tentang mengorganisasikan persiapan penyelenggaraan pertemuan rapat. Kemudian nantinya untuk 4.16, jadi 3.16 itu sifatnya pengetahuan, materi teorinya. Kemudian 4.16 itu yang sifatnya aplikasinya atau praktikumnya, yaitu merancang pembuatan notula atau pertemuan rapat gitu ya. Membuat notula atau membuat notula dari sebuah rapat. Jadi hari ini nanti tugas kita, diskusi kita sifatnya praktikum yang akan kita kerjakan nanti. Seperti apa praktikumnya nanti kita tunggu ya. Baik, sebelum itu yuk kita lihat lagi materi pertemuan kita sebelumnya untuk mereview lagi, untuk mencoba mengingatkan lagi supaya kalau dapat materi hari ini yang masih sejalur dengan materi ini kita masih ingat, ya. Nah di materi sebelumnya yang sudah kita pelajari adalah yang pertama tentang pengertian notula rapat. Ada di modulnya ya, jadi silakan dilihat juga di modulnya. Jadi kalau pengertian dari notula rapat itu adalah informasi-informasi atau ringkasan dari informasi-informasi yang ada di dalam rapat. Dan itu nanti dituliskan, tertulis, bukan hanya sekedar lisan. Itu namanya notula rapat. Jadi notula rapat adalah rangkaian informasi-informasi yang dicatat gitu ya oleh seorang notulis. Jadi seorang sekretaris yang menuliskan laporan rapat itu adalah namanya notulis. Yang dihasilkan namanya notula, seperti itu. Nah, notula ini berisi ringkasan-ringkasan dari informasi dalam permasalahan rapat yang dibahas. Dari mulai awal rapat dimulai sampai kesimpulannya selesai dibuat. Ini untuk mengingat-ingat ya. Jadi saya durasinya cepat aja, karena ini kan review kita yang kemarin. Selanjutnya ada fungsi dari notula rapat. Itu ada beberapa kan ya, di fungsi notula rapat itu. Ada di dalam modul kita juga. Kemudian ada juga keistimewaan dari notulis. Ini yang kemarin kita pelajari. Nah, ini saya nggak jelaskan lagi karena memang banyak nih yang sudah kita diskusikan kemarin. Tapi sebelum kita maju ke materi kita hari ini, saya memberikan kesempatan kepada anak-anak semua. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan
dari materi kita sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi kita yang sekarang. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya Kak, siapa namanya Kak? Kak ya? Iya, maaf, sebentar. Maaf. Mana mic? Kan barusan ini ya. Maaf Kak. Oh ya, nanti kalau ini pakai mic ya, biar kedengaran suaranya. Enggak usah Kak, berikan aja pertanyaannya. Ya, saya Sena, Bu. Saya pengen bertanya, apa di setiap perusahaan memiliki satu notulis tetap atau emang notulis itu dipilih secara acak atau secara peserta ini? Baik, ya. Jadi tentang notulis ya di perusahaan. Baik, terima kasih Kesat. Baik, jadi pertanyaan dari teman Anda, ya. Di sebuah perusahaan itu kan pasti sering mengadakan rapat. Kemudian setiap rapat pasti ada notulis yang tugasnya membuat notula. Apakah di perusahaan itu notulisnya itu aja, terus setiap rapat pokoknya sekretaris perusahaan ada satu orang, dia terus yang menjadi notulisnya. Atau bisa dipilih di setiap kali rapat ada orang yang dipilih menjadi notulis seperti itu. Sebelum saya menjawab ini, apakah ada mungkin rekan-rekannya Kesya yang mau coba menjawab pertanyaan dari Kesya ini? Nggak apa-apa, boleh dari kelompok yang sama atau dari kelompok yang berbeda, ada yang mau mencoba. Nggak apa-apa kalau salah nggak ya, nggak apa-apa kan saya belum kerja Bu, belum punya pengalaman. Nggak apa-apa, coba dulu dari yang saya jelaskan kemarin, kan saya sudah menjelaskan sedikit tentang ini. Ada yang mau mencoba menjawab? Mau mencoba menjawab? Kelompok satu mungkin? Ya, pakai ini Kak jawabnya. Nggak, jawabnya nggak apa-apa. Kira-kira kalau menurut Kakak, siapa Kak namanya? Ayo Kak, namanya siapa? Eka. Pakai ini dong, oh ya, Eka. Eka, menurut Eka di satu perusahaan itu, ya, atau gini deh, OSIS, jadi anggota OSIS nggak? Enggak. Atau pernah jadi anggota di organisasi tertentu gitu nggak? Karang Taruna atau apa? Pernah ikut rapat nggak? Pernah ikut rapat di kelas? Pernah. Pernah ya. Nah, kalau ikut rapat itu di kelas biasanya yang catat-catat hasil rapatnya satu orang atau bisa ganti-ganti kalau nggak ada rapat di kelas? Kalau ini ganti-ganti, dampingin gitu Bu, Ya. kayak bantuin. Tergantung kondisi hari itu ya, siapa yang kira-kira bisa menjadi sekretaris atau notulis gitu ya. Siap. Terima kasih ya Kak Eka atas jawabannya. Baik, kita tepuk tangan dulu biar dia semangat. Kayaknya Eka aku tak bisa ya menjawab. Tenang aja Kak Eka. Pokoknya kalau saya minta Anda memberikan menjawab pertanyaan, gak usah takut. Kalaupun salah, kita tetap hargai karena siapa yang menjawab pertanyaan temannya akan dapat nilai dari saya. Jadi Eka biarpun gugup-gugup gitu nanti dapat nilai dari saya Kak. Seperti itu ya. Ya, sama-sama Kak. Yang lain gimana? Ada yang mau coba menjawab nggak? Kalau di perusahaan kira-kira cuma satu orang terus yang jadi notulis atau mungkin bisa juga beberapa orang tergantung kondisi gitu bisa menjadi notulis di satu rapat. Ada yang mau coba menjawab? Kelompok yang lain? Takut gitu ya. Oke, nanti di pertanyaan di materi kita sebelumnya harus pada aktif menjawab. Jadi saya coba jawab ya Kak saya, bahwa di sebuah perusahaan setiap kali diadakan rapat akan ditentukan seorang notulis. Notulis itu bisa jadi adalah sekretaris perusahaan itu yang akan menjadi notulis di rapat itu, tapi bisa juga notulis itu diberikan kepada orang-orang yang memang berkaitan sama rapat itu. Contohnya begini, di sebuah perusahaan yang rapat hari ini misalkan tim marketing. Di tim marketing itu ada stafnya sekian orang. Nah, di antara semuanya salah satu staf ternyata bagus nih bagus untuk mengetik cepat seperti itu ya. Sebentar ya. Jadi akan ada satu orang di antara staf itu yang ngetiknya lebih bagus dibanding yang lain. Nah, dia bisa dijadikan notulis seperti itu. Nah, apakah nanti setiap rapat marketing dia terus menjadi notulis? Tidak juga. Jadi notulis itu tetap kapan rapat diadakan, nanti notulisnya bisa dipilih. Bisa jadi orangnya itu juga, tapi bisa jadi juga dialihkan kepada orang lain. Tergantung kondisinya, apakah saat itu dia ada di tempat atau misalkan sedang tidak ada di tempat atau di perusahaan. Bisa juga siapa saja orang-orang yang mungkin punya kaitan sama rapat itu dijadikan notulis. Jadi notulis itu nggak tetap ya, setahu saya pokoknya siapa yang ada di dalam rapat itu ataupun mungkin orangnya tidak harus ikut rapat itu, tapi dia ada di antara tim yang ikut rapat itu dan dipilih menjadi notulis itu bisa. Itu ya. Jadi untuk yang notulis cukup Kak Kisah. Baik. Ya, sama-sama Kak. Gimana yang lain? Ada yang mau bertanya lagi tentang materi yang sebelumnya? Ya, silakan. Kalau gini. Tuh kan jadi nggak gugup kan? Dapat nilai terus. Ibu saya mau nanya. Ya. Jika seorang notulis kehilangan data notula rapatnya, bagaimana ya Bu? Kehilangan notula rapatnya yang dia ketik gitu ya? Dia catat. Oke, siap. Makasih Kak. Ya. Baik, ini pertanyaan dari Eka menantang juga nih. Ada seorang notulis sudah meringkas hal-hal yang ada di rapat itu.
tiba-tiba notulanya belum jadi, terus datanya hilang. Bisa jadi mungkin laptopnya dicolong orang gitu ya. Bisa jadi laptopnya rusak gitu di perusahaan itu dan datanya betul-betul adanya di situ. Nah, ini sebetulnya tugas yang sangat ya butuh perhatian ekstra nih dari si notulis. Kenapa? Karena dia terpaksa harus meminta data dari siapa kira-kira? Meminta datanya dari siapa? Pemimpin rapat, peserta rapat, orang-orang yang ada di rapat itu. Mau nggak mau harus begitu. Paling pertama yang harus dihubunginya adalah pemimpin rapat, karena pasti Bapak itu walaupun bukan notulis, dia pasti punya catatan. Jadi minimal ada hal-hal yang bisa direkam dari pimpinan dan peserta rapat untuk yang berkaitan sama notula itu. Walaupun nggak selengkap catatannya si notulis yang hilang sebetulnya ya. Tapi kan nanti karena mungkin hilangnya belum lama dari jaraknya rapat, mungkin masih ada beberapa hal yang diingat. Ya, jadi bisa seperti itu, minta data-data lagi dari peserta rapat dan pimpinan rapat. Tapi sebetulnya yang paling aman adalah memang kenapa ada notula verbatim, yang kemarin kan saya jelaskan ya, ada notula verbatim, ada yang notula resume. Jadi kenapa diadakan notula verbatim itu supaya saat notulis mencatat rangkuman-rangkuman rapat secara resume, tetap ada juga satu rekaman utuh tentang rapat itu yang bisa dijadikan itu tadi backup. Kalau data ketikannya hilang, masih ada rekamannya. Nanti tinggal nyetel rekaman aja. Itu sebetulnya. Kenapa harus ada verbatim itu salah satunya itu, Kak. Gitu ya, Kak Eka ya. Jadi sebetulnya pertanyaan dari Eka ini membuat kita jadi tahu, oh ternyata itu manfaat notula verbatim itu. Kenapa harus ada dia. Terutama untuk rapat-rapat yang sifatnya penting dan panjang. Yang mungkin notulis itu kalau nyatet capek gitu ya. Jadi dengan adanya verbatim itu bisa disetel di lain waktu untuk membuat notulanya lebih lengkap lagi, lebih bagus lagi. Seperti itu, Eka. Ya, baik. Terima kasih, Eka, atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya untuk materi yang sebelumnya? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, tinggal tanyakan aja ya, nggak usah takut-takut. Nah, jadi materi saya lanjutkan dulu, nanti yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Baik, jadi ini materi kita yang sebelumnya, sekarang kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita dulu. Ini sebelum materi ya. Tujuan pembelajaran kita itu apa ya? Jadi, tujuan pembelajaran kita yang pertama, saya sebagai guru sangat menginginkan sekali peserta didik saya nanti bisa mengidentifikasi tahapan-tahapan dari prosedur pembuatan notula rapat ini. Jadi Anda, siapapun Anda yang ada di kelas ini nanti, kalau disuruh jadi notulis mau gitu. Karena tahu ilmunya. Oh seperti itu kok, kalau bikin notula rapat itu harus tahu data-data A, B, C, D, E, saya bisa. Nah, maunya seperti itu. Tujuan pembelajarannya, jadi saya ingin agar peserta didik jadi mampu mengidentifikasi tahapan-tahapan prosedur pembuatan notula rapat. Terus secara teorinya seperti itu. Kemudian, untuk yang selanjutnya, yang pasti ya peserta didik saya di sini, siswa saya di sini ya bisa merancang notula. Jadi sudah tahu cara mengidentifikasi masalahnya untuk membuat notula dan akhirnya bisa merancang sebuah notula rapat. Jadi nantinya kalau ada rapat di kelas ini atau di organisasi seperti OSIS atau suatu saat jadi tim RT gitu ya, jadi tim PKK-nya RT kita di kampung kita, disuruh jadi notulis rapat sama Bu RT kita bisa. Ya saya cuma ibu rumah tangga, saya nggak kerja, sama Bu RT disuruh jadi notulis, saya bisa. Ibu rumah tangga yang bisa jadi notulis gitu ya, karena tahu ilmunya. Nah ini ya, tujuan pembelajaran kita seperti itu. Baik, sampai di sini nggak terlalu cepat ya saya menjelaskan ya, karena kita belum masuk ke materi. Nyaman ya. Baik, untuk selanjutnya, nah pokok bahasan kita pada hari ini. Jadi pokok bahasan kita adalah mengidentifikasi tahapan prosedur pembuatan notula rapat. Apa saja di dalamnya? Yang pertama, kita akan merinci langkah-langkah pembuatan notula. Semuanya kita akan lihat, untuk membuat notula apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan. Itu. Kemudian, sudah tahu identifikasi tentang langkah-langkahnya, kita akan langsung merancang notula rapat itu. Kemudian kalau sudah jadi rancangan notulanya, karena kita sekarang di sini sifatnya melakukan pekerjaan membuat notula ini secara kelompok, di kelompoknya masing-masing, setelah itu kita harus menyampaikan hasilnya dari hasil diskusi kita di kelompok kita sendiri, notula yang sudah kita buat, nantinya hasil rancangannya ini disampaikan kepada peserta yang ada di kelas ini. Jadi menyampaikan hasil rancangan notula rapat atau membaca notula istilahnya. Jadi ada ilmunya ya, membaca notula. Oh, jadi notula itu nggak cuma dibuat ya Bu ya, ada tahapan membacanya, ada. Nanti ini yang akan kita pelajari. Ya, itu untuk
Ini. Oke. Maaf ya, sebentar. Tes 1 2 3. Selanjutnya, sesudah pembahasan tadi, langsung ke langkah-langkah pembelajarannya. Jadi langkah-langkah pembelajaran ini sesuai dengan model pembelajaran PBL yang tadi saya sebutkan. Ini agak berbeda dengan mungkin beberapa materi pembelajaran kita di mata pelajaran lain yang sifatnya ceramah gitu ya. Untuk materi kita di produktif ini, terutama di materi OTK Humas yang berkaitan dengan rapat dan juga materi lainnya, maka langkah-langkah awal pembelajarannya adalah yang pertama mengamati presentasi PowerPoint ya, seperti sekarang ya, mengamati presentasi PowerPoint, dan nanti jika ada video pembelajaran dari guru atau dari saya, kita sama-sama tonton, sama-sama lihat hasil sajian videonya untuk mendapatkan ilmunya dari video pembelajaran tersebut. Kemudian kalau PPT-nya sudah dilihat, kemudian video pembelajarannya juga sudah sama-sama ditonton, maka sudah dapat materi-materi dari PPT dan dari video pembelajaran, kemudian kita ada proses tanya jawab. Jadi sesudah kita tahu apa saja materi yang diberikan, bisa melakukan tanya jawab dari guru kepada siswa, dari siswa kepada guru, atau dari siswa kepada siswa. Seperti itu ya. Jadi ada proses tanya jawab. Kemudian yang pasti kalau di model PBL ini kita akan ada diskusi. Sudah kasus nanti diberikan oleh saya, maka Anda semua dibentuk kelompok untuk mendiskusikan kasus yang diberikan. Setelah itu yang pasti kan sudah dibentuk kelompok kerjanya ya. Jadi sekarang ini dari 4 kelompok besar dibentuk 8 kelompok kecil seperti sekarang. Kemudian nantinya kasus yang saya berikan akan ada disampaikan di dalam LKPD. Nanti LKPD-nya saya share di grup PA kita, Anda tinggal lihat di situ untuk kita kerjakan diskusinya dan juga pekerjaan tugasnya hari ini. Nah, yang pasti kalau sudah diskusinya selesai dan tugasnya sudah dilakukan, nggak cukup sampai di situ. Hasil tugasnya itu harus dipresentasikan, harus diperlihatkan ke kelompok-kelompok lain. Untuk apa? Untuk bisa saling lihat, saling melihat hasilnya, ada perbaikan yang harus dilakukan enggak, atau malah bisa menjadi contoh bagi kelompok lain. Oh, ternyata seperti itu ya tugasnya. Oh, notula seperti itu ya. Jadi bisa menginspirasi kelompok lain untuk membuat notula yang juga sama-sama baik. Seperti itu. Ini langkah-langkah pembelajaran kita. Lanjut ya. Baik, ini sumber belajar kita. Yang pertama, kan kita sudah punya buku paket ya, jadi ada buku teksnya dan juga ada modul pembelajaran yang kemarin saya berikan filenya ya. Jadi ini ada buku teks, kemudian juga ada modul pembelajaran. Modul pembelajaran bisa Anda lihat di grup WA kita, lewat saya kirimkan lewat ini di situ. Tapi ada juga beberapa yang di print ya, tadi saya lihat ada beberapa yang sudah di print juga. Itu sebagai tambahan dari materi yang ada di dalam buku paket. Kemudian yang terakhir internet. Internet ini pasti dari gawainya masing-masing ya. Jadi Anda semua kan membawa HP nih hari ini. Jadi saat kita belajar, kita bisa lihat informasi yang relevan sama pembelajaran dari internet yang ada di HP-nya. Jadi boleh HP-nya dipakai, tapi bukan WA-an sama teman untuk yang gaul-gaul dulu ya, tapi untuk melihat pembelajaran, informasi yang relevan dengan pembelajaran. Baik, ini sumber belajarnya. HP-nya semua bawa? Paling nggak setiap kelompok ada ya HP yang bisa mewakili, jadi nanti bisa buat mencari-cari datanya di situ. Oke, yang terakhir, ini sebelum masuk ke materi, ada tentang asesmen atau penilaian. Anda semua sebagai siswa saya harus tahu saya nanti kalau sudah selesai belajar, sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, terakhir itu kan saya ingin melihat hasil dari pembelajaran saya seperti apa. Bagaimana Bu Umi gitu ya bisa tahu hasil saya. Nah, itu nanti akan ada proses asesmen atau penilaian. Jadi biasanya ada disebut ulangan harian gitu ya, ada yang disebut tugas-tugas kuis dan lain-lain. Sampai nanti ada PTS-nya, ada PAS-nya, seperti itu ya. Nah, jadi asesmen atau penilaian yang akan saya lakukan di kelas ini, terutama untuk materi yang sekarang saya sampaikan, yang pertama adalah sikap. Jadi penilaian tentang sikap ini dilakukan bukan hanya sekali, 2 kali di 1-2 waktu, tapi dilakukan sepanjang pembelajaran. Jadi dimulai dari awal tadi kita masuk sampai terakhir, setiap harinya penilaian sikap ini saya lakukan. Jadi penilaian sikap ini saya nggak akan tanya satu-satu gitu, saya langsung membuat penilaian dari versi saya. Nah, penilaian ini kalau sikap memang sifatnya bisa subjektif ya, misalkan saya suka sama Zahwa tapi nggak suka sama Tita, jadi kita nilainya 70 aja gitu. Kan seperti itu ya kalau subjektif ya, tapi insya Allah nggak, kita nggak akan melakukan penilaian yang subjektif.
Jadi tetap untuk masalah sikap ini nanti dilihat dari sopan santun, itu pasti. Kemudian dilihat dari bagaimana Anda menghormati yang tua dan menyayangi yang sesama. Itu akan terlihat juga. Terus yang ketiga, keaktifan komunikasi berbicara. Saat berbicaranya termasuk yang aktif berbicara enggak gitu. Aktif berpendapat enggak? Ya, seperti itu. Kemudian aktif nggak dalam kegiatan pembelajaran? Kalau ada tanya jawab, mau bertanya, mau memberikan jawaban. Saat diskusi juga mau mempresentasikan, itu pasti ada penilaian tersendiri. Nah, hal-hal seperti itu yang masuk ke dalam penilaian sikap. Bisa dipahami ya? Jadi nanti, Bu, saya sama teman saya sebetulnya hasilnya kayaknya sama deh. Yang hasil tertulis kemarin, kok hasil akhir saya kok lebih tinggi dia ya daripada saya. Nah, bisa jadi nilai sikapnya mungkin berbeda. Gitu ya. Jadi orang yang aktif dan tidak aktif nanti bisa dibedakan dari nilai sikap. Ya, yang kedua, ada keterampilan. Jadi yang dilihat adalah karena ini kita materi produktif, pasti akan dilihat sejauh mana sih skill yang Anda dapatkan dari materi ini. Kalau sekarang materi notula rapat, dari sekian siswa ini, siapa yang paling menonjol ya pembuatan notulanya yang rapi, yang bersih, yang bisa mengikuti arahan-arahan yang diberikan dalam materi pembuatan notula rapat. Nah, itu dilihat dari keterampilan atau sikapnya. Nanti keterampilan ini soalnya biasanya yang pertama ada di LKPD, yang nanti saya berikan saat diskusi. Itu adalah soal-soal keterampilan, sifatnya istilahnya ujiannya namanya asesmen formatif seperti itu. Nah, nantinya kalau asesmen formatif ini saat sudah muncul hasilnya itu bisa dilakukan perbaikan. Jadi, oh kok hasil saya nggak sesuai seperti keinginan saya ya, kok nggak KKM misalkan. Nah, itu bisa ada remedial dan sejenisnya. Itu kalau yang formatif sifatnya. Nah, selain itu juga nanti ada tugas-tugas praktikum, itu juga larinya ke arah keterampilan. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, ada penilaian pengetahuan. Kalau penilaian pengetahuan ini biasanya ngetes hal-hal yang berkaitan sama teori. Dan ini umumnya yang paling umum sekali biasa dilakukan di PTS, PAS, atau di akhir pembelajaran sifatnya adalah asesmen sumatif namanya. Jadi ya asesmen untuk penilaian dilakukan di akhir untuk melihat sejauh mana Anda memahami materi yang sudah diberikan. Nah, kira-kira ini ya, kira-kira dari 3 hal ini yang menjadi penilaian saya pada Anda semua. Jadi nanti kalau udah ada nilai akhir itu didapat dari 3 hal ini. Gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Ini belum mulai belajar nih untuk tahu dulu nih hal-hal yang berkaitan sama penilaian dan lain-lain. Baik, berarti sekarang kita akan mulai ke bagaimana merancang hasil pertemuan atau notula rapat. Kan kemarin dapat bayang ya, notula rapat itu apa, kemudian ternyata dia memang ada sebuah ringkasan yang harus dibuat dari sebuah rapat itu. Jadi nggak cuma rapat, kumpul, makan snack bareng-bareng, terus berpendapat, saling adu argumen, terus keputusan udah. Ternyata harus ada seseorang yang mau mencatatkan semuanya tuh, ringkasan-ringkasan dari peristiwa rapat itu, dimulai dari pembukaan, bagaimana pengarahan pimpinan, sampai ada yang mensosialisasikan sesuatu atau yang melaporkan sesuatu, kemudian ada diskusinya, tanya jawabnya, semua dicatat sampai ada keputusan akhir. Seperti itu. Nah, ini adalah notula rapat. Nah, sekarang gimana cara merancangnya? Bagaimana cara membuatnya? Nah, ini untuk membuat catatan hasil pertemuan rapat. Jadi, saya ulangi sekali lagi yang sudah kita bahas kemarin bahwa catatan hasil pertemuan rapat disebut notulen. Jadi kalau notulen ini bahasa yang belum sesuai sama kaidah bahasa Indonesia sekarang ya. Jadi ini mungkin dari bahasa asing, namanya notulen. Nah, sekarang di Indonesia kan dari KBBI disebutnya adalah notula. Ini bahasa Indonesianya yang sesuai sama kaidah KBBI. Atau kalau bahasa Indonesianya banget gitu ya, kalau bahasa Indonesia yang kita pakai, notula ini biasa disebut risalah rapat. Jadi nanti bisa ada sebutannya di dalam notula itu risalah, berarti itu bagian rangkuman-rangkuman yang mau kita berikan di notula kita. Kemudian bentuk notula rapat, ini juga perlu saya ulangi kembali agar kita sama-sama tahu. Jadi bentuk notula rapat itu ada yang sifatnya notula verbatim. Notula verbatim kemarin sudah saya jelaskan kan ya, notula verbatim itu pokoknya dia bukan merangkum ya, tapi merekam seluruh kegiatan rapat itu dari awal sampai akhir, nggak ada yang dikurang-kurangi, nggak ada yang ditambah-tambahin. Pakai apa tuh Bu biasanya Bu? Kok bisa seperti itu ya? Biasanya dia bisa pakai video ya, rekaman suara, audio, bisa ditaruh di kaset atau di CD seperti itu. Nanti verbatim ini bisa kembali kita ulang waktu kita mau melihat apa ya keputusannya di rapat itu, bisa kita setel gitu. Oh seperti itu keputusannya, tinggal kita lihat dari notula verbatim ini. Ini yang notula verbatim. Kemudian
satu lagi ada notula resume. Jadi notula resume ini isinya ringkasan-ringkasan dari rapat kita. Ini nih nanti yang akan kita buat, gitu ya. Yang akan kita buat adalah notula resume. Kalau notula verbatim ya, kalau nanti ada yang rapat, udah setelin aset rekamannya aja dari awal sampai selesai. Jadilah notula verbatim. Nanti kalau sudah kita buat, kalau kita jadi notulis, maka kita akan membuat notula yang resume. Biasanya notula verbatim yang dibuat di satu rapat itu tetap saja akan ada seorang notulis yang tugasnya membuat notula resume. Jadi tetap ada verbatimnya dan ada resumenya. Karena tetap yang mudah dipelajari oleh peserta rapat, apalagi kalau yang nggak hadir, itu paling gampang ya nonton notula resume gitu. Kalau nonton yang video kan panjang banget, kalau rapatnya 3 jam dan nonton 3 jam bosen kan ya. Tapi kalau melihat notula resume itu kan biasanya dalam bentuk ketikan. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar ya dia baca, bisa seperti itu. Jadi setelah ada notula verbatim, pasti harus ada juga notula resume. Notula verbatim itu membantu lah istilahnya ya, membantu untuk membuat notula resumenya menjadi lebih sempurna. Sebentar ya, ada penanya. Yang harus silakan untuk masuk ke masing-masing. Dan ini juga yang pasti berada di lapangan, di kantin, atau di luar untuk segera mampu berperan masing-masing. Terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Jadi untuk sekarang ini akan kita buat adalah notula resume, ya seperti itu. Nah ini langkah-langkah membuat notulanya. Baik, ini langkah-langkah membuat notula. Apa saja yang harus kita ketahui untuk membuat sebuah notula rapat? Nah, yang pertama, yang namanya notula, terutama notula resume tadi ya, kan yang kita mau buat notula yang bentuknya resume. Jadi notula yang resume itu harus ringkas kata-kata di dalamnya, kemudian jelas, gitu ya, jelas kata-katanya dan lengkap agar mudah dipahami sama yang membaca. Karena notula resume pasti dibaca kan oleh peserta. Walaupun nanti juga ada tahapan kita membacakan si notula itu ke peserta rapat. Cuma untuk peserta rapat yang nggak datang di rapat, otomatis kan dia nggak dengar tuh waktu kita membacakannya. Nah, saat itu dia akan membaca sendiri notula ini. Maka notula itu isinya harus ringkas, jelas, dan lengkap agar mudah dipahami oleh yang membaca. Terus yang selanjutnya, yang namanya notula itu kan dibuat oleh notulis. Tapi notulis tidak boleh memberikan pendapat pribadinya di dalam notula resume itu. Kalau pendapat pribadi itu tidak dibahas di dalam rapat. Tapi kalau notulis membahas idenya sendiri itu di dalam rapat dan menjadi salah satu keputusan yang ada di rapat, nggak apa-apa dituliskan. Tapi saat dia menyusun kembali si notula, dia nggak boleh tuh masukin pendapat pribadinya sendiri ke dalam notula rapat tanpa dia dibahas di dalam rapat. Paham ya? Jadi tambahin ini dari saya, nggak boleh. Kalau notulanya udah tinggal disusun aja, rapatnya sudah selesai gitu ya. Berarti jangan masukin pendapat pribadi ke dalam notula rapat kalau nggak dibahas dalam rapat ini. Selanjutnya, pisahkan usulan dan tanggapan yang terkait sama masalah rapat agar nggak membingungkan bagi yang membaca. Jadi nanti di dalam notula rapat itu, kalau ada bagian usulan-usulan, ada tempatnya sendiri. Usulan-usulan dari Pak Joko, ini usulannya. Dari Bu Dewi, ini usulannya sendiri. Nah, kemudian di bawah nanti kalau ada yang tanggapan itu kan biasanya ditanya jawab ya. Ada lagi tempat di bawah, tanya jawab atau diskusi. Nah, nanti Pak Joko bertanya, pertanyaannya ini. Bu Dewi menjawab, jawabannya ini. Seperti itu. Dipisah antara usulan sama yang sifatnya tanggapan. Nanti ada ya di dalam formatnya seperti itu. Paham ya sampai di sini ya? Baik, lanjut nih. Bedakan materi yang berupa penyajian informasi dengan hal-hal yang menyangkut pertimbangan khusus dan materi keputusan. Jadi nanti di dalam notula rapat itu ada pemisahannya tuh. Ada yang pertama materi-materi informasinya dulu, sosialisasi apa, pengarahan apa paling atas. Kemudian setelah itu hal-hal yang menyangkut pertimbangan khusus yang sifatnya diskusi-diskusi ada tempatnya. Sampai kesimpulan atau keputusan di akhir. Jadi nggak boleh keputusan atau kesimpulan ditaruh di tengah-tengah. Karena memang dia itu kan adanya di akhir, taruhnya di paling akhir. Dan ada judul-judulnya, ada subjudul-subjudulnya. Ada subjudul kesimpulan sendiri, subjudul untuk diskusi sendiri, seperti itu. Sehingga orang yang baca notula ini nggak bingung. Lalu gunakan bahasa yang lugas dan langsung pada pokok pembicaraan yang ada di notula. Jadi bahasanya jangan yang kebanyak ya bertele-tele gitu, kebanyakan kata-kata, tapi sebetulnya mah intinya ada gitu. Nah, udah intinya saja, jelas dan lugas seperti itu. Ini untuk langkah-langkah pembuatan notula. Baik, itu kira-kira langkah-langkah pembuatan notula yang harus kita pahami sebelum kita nanti membuat notulanya.
Sekarang ini ada video pembelajaran tentang langkah membuat notula. Jadi kita sama-sama dengarkan ya, seperti apa video pembelajaran tentang pembuatan notula. Didengarkan, dicatat kalau ada yang nanti harus dicatat ya. Cara membuat notula. Susunan notula. Susunan kenapa berbeda pasti ada di kepala, isi dan pada bagian kepala notula berbeda dari beberapa hal yang perlu disampaikan yaitu dan nama tema yang hari tanggal dan waktu pelaksanaan acara tepat berdasarkan kemudian tempat serta sekarang berlangsungnya. Dan selain itu pada bagian terakhir juga perlu dituliskan atau dicatatkan yang tiba dalam proses bahwa tanggal kedua menuliskan biasanya kadang-kadang hanya saja jumlah yang hadir tidak hadir dan jumlah keseluruhan yang ditulis. Ini sebenarnya semua atau hanya peserta yang hadir atau tidak hadir saja sebagai keterangan pada bagian kepala. Kemudian yang kedua adalah isi pada bagian atau isi ini yang kegiatan rapat tersebut di mana mengikuti semua peristiwa yang terjadi pada saat rapat tersebut, dimulai dari pembukaan, kemudian pembahasan, keputusan hasil rapat sampai pada penelitian. Di semua hal ini dicatat di dalam notula. Kemudian yang ketiga adalah bagian kaki notula atau bagian akhir dari notula. Nah, pada bagian akhir notula ini merupakan tempat untuk penandatanganan pengesahan dari notula tersebut yang meliputi nama pejabat serta menulis dan mengerjakan notula. Bagian-bagian atau struktur susunan notula. Sekarang mari kita lihat contoh pembuatan notula. Nah, ini sudah saya persiapkan notula rapat yang sudah selesai. Pada bagian atas, dan bagian bawah, pertama yang dari judul atau pilihan dari bagian hari dan waktunya. Nah, berikutnya jumlah peserta hadir ini yang tadi sudah ini boleh dituliskan jumlah peserta yang hadir atau juga bisa dituliskan nama perapat dan menulisnya juga bisa ditentukan. Kemudian untuk nama peserta nanti bisa dituliskan di sini dalam kurung terlampir dalam absensi rapat. Kemudian ada acara rapat ini juga ada. Nah, ini pada bagian. Kemudian kita turun lagi dari bagian ini, dari bagian kepala ini ya, kita turun. Jadi, kemudian baru semua seluruh pembicaraan selama berlangsung sesuai dengan bagian pada acara tersebut kita catat semuanya ini sebagai contoh sederhana saja. Kemudian di akhir acara ada secara berperan atau ini adalah bagian dari peristiwa. Nah, kemudian selanjutnya di bagian lagi. Nah, ini adalah bagian dari kaki notula atau bagian akhir dari
Gimana ini? Ya, itu dari kami pembuat naskah material ini yaitu penulis sebagai proses besar, dan kemudian menyetujui pihak yang menyetujui dalam misalnya pimpinan dan nanti setelah selesai dari itu akan dimasukkan. Nah, ini contoh dari bagian-bagian dari sampai di sini membahas soal pembahasan materi dengan teks dasar 3.16 menerapkan dilakukan dengan menerapkan. Baik, sudah ditonton ya? Kalau dari penjelasan di video tadi bisa diambil kesimpulan apa? Bahwa dalam satu notula rapat itu seperti surat ya, seperti surat, ternyata dia ada bagian-bagiannya ya. Dan itu akan lebih memudahkan kita saat membuat notula. Jadi tahu, oh ada bagian ini, dan bagian ini. Paling atas tadi bagian apa? Kepala. Bagian kepala isinya hal-hal informatif di awal, dimulai dari, mungkin tuh harusnya dimulai dari ada kop suratnya dulu ya, biar tahu nama perusahaannya apa. Nanti ada judul di atas notula rapat. Nah, setelah judul notula rapatnya muncul, kemudian rapatnya rapat apa disebut di situ. Misalkan rapat evaluasi apa sebagai judul rapatnya. Kemudian hal penting yang harus ada di situ adalah yang Anda pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya dulu tentang 5W1H rapat. Ada hari tanggalnya ya, ada hari tanggalnya di situ. Itu dapatnya kalau hari tanggal kemarin dari 5W1H dari bagian apanya tuh? When ya, kapan atau when, kita dapat dari situ. Kemudian tempat rapatnya ada tadi ya, ada tempat rapatnya, dapatnya dari 5W1H-nya apa? Where, di mana tuh rapatnya. Kemudian untuk tahu siapa di situ pimpinan rapatnya, namanya siapa, notulisnya siapa, kita dapatnya dari mana tuh? Datanya dari who. Nah, jadi ada sambungannya ya, ada kaitannya antara materi 5W1H kita sebelumnya dengan materi notula ini. Karena apa yang ada di 5W1H itu akan menjadi dasar pembuatan notula. Nah, itu bagian pembukanya. Kemudian ada bagian isi. Bagian isi tadi kalau Anda lihat, isinya adalah seluruh yang ada di agenda rapat. Dimulai dari pembukaan, dibuka jam berapa, yang membuka siapa. Setelah itu pimpinan rapat melakukan pengarahannya apa. Sampai terakhir, sampai hal-hal yang dibahas sebagai diskusi dalam rapat itu. Dan terakhir ada, apa? Terakhir ada penutup ya. Terakhir ada penutupnya. Dan jangan lupa di penutup itu di akhir harus ada pengesahan dari pimpinan rapat. Jadi pimpinan rapat harus tanda tangan dulu, barulah notula itu bisa dianggap sempurna untuk dibagikan. Kira-kira seperti itu. Nah, dari penjelasan di video ini sudah bisa terbayang ya notula itu seperti apa? Notula resume ya, kalau notula verbatim kan pasti utuh semuanya. Nah, notula resume adalah seperti yang dijelaskan di video pembelajaran. Berarti kalau kira-kira diminta membuat, udah kebayang belum nih? Udah bisa ya, yang penting dapat masalah rapatnya seperti apa, nanti kita buat notulanya. Baik, ini tadi unsur-unsur atau isi dari notula yang dijelaskan dalam video. Jadi paling atas itu untuk pembukaannya itu ada judul notula rapat, terus nama organisasinya, hari tanggalnya, kemudian tempat dan waktu diselenggarakannya rapat, nama pimpinan rapatnya siapa, notulisnya siapa. Bahkan ada yang detail jumlah peserta rapat yang diundang itu berapa, jumlah peserta yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa. Sampai seperti itu, ada yang sampai detail seperti itu. Kemudian di bagian isinya lagi ada susunan acara atau agenda rapatnya. Kemudian isi jalannya rapat semua dalam bentuk ringkasan-ringkasan. Kemudian di akhir penutup ada tanda tangan pembuat notula, pengesahan oleh pimpinan rapat. Seperti itu. Kemudian ini penjelasan tambahan tentang peserta rapat. Jadi peserta rapat itu bisa secara detail dijelaskan kalau yang hadir kurang dari 10 orang, maka Anda semua bisa tuh buat seperti tabel atau ditulis aja siapa saja nama orang yang hadir dalam rapat itu di dalam notula rapat. Kalau orangnya kurang dari 10 orang. Tapi kalau orangnya banyak, 100 orang, 50 orang yang rapat, masa semua ditulis di notula, habis sama namanya aja dong gitu ya. Belum ke ringkasan-ringkasan, habis aja 1 lembar, 2 lembar untuk nama-nama peserta. Nah, kalau seperti itu, maka nanti di notula dikasih lampiran daftar hadir rapat gitu. Jadi kita harus buat daftar hadir tersendiri untuk diisi oleh peserta rapat. Nanti si daftar hadir ini menjadi lampiran di dalam notula rapat. Seperti itu penjelasannya. Paham ya tentang ini ya? Jadi kalau orangnya sedikit, taruh di dalam notula, nggak apa-apa. Siapa aja nama yang hadir dan siapa saja nama yang nggak hadir. Tapi kalau orangnya banyak, di atas 10 orang, maka buatkan saja daftar hadir khusus, daftar hadir rapatnya, nanti menjadi lampiran untuk si notula itu. Seperti itu. Baik,
Berarti sekarang kita mulai masuk ke tahapan diskusi. Jadi tahapan diskusi ini sekarang jam 10 kurang ya, berarti masih bisa 15 menit saya berikan waktu untuk diskusi. Diskusi di sini adalah Anda mendiskusikan dengan kelompok Anda tentang kasus yang saya berikan, kemudian buat notulanya. Anda semua ada laptop di tiap kelompok ya, jadi silahkan disiapkan laptopnya. Ini saya LKPD-nya sudah saya bagikan di grup WA, tapi ini tetap saya berikan printout-nya untuk lebih mudah melihat soalnya. Maaf. Kak, ini soalnya ada di sini, kasusnya di dalam situ ya. Ya, ya. Silakan laptopnya dipergunakan. Boleh untuk melihat ini soalnya. Ini, Kak. Ada di bagian belakang. Lebih mudah kayaknya kalau untuk Notula Anda mengerjakannya menggunakan Microsoft Word ya. Boleh pakai Microsoft Word atau pakai Microsoft Excel, silahkan yang paling mudah yang mana. Kemudian waktunya 15 menit, silahkan Anda coba buat seperti contoh yang diberikan di dalam video pembelajaran tadi. Dan juga seperti dalam modul yang saya sampaikan di WA ya. Jadi Anda bisa lihat di situ. Kalau ada hal-hal informatif yang harus melihat dari sumber lain, boleh pakai internetnya untuk melihat info-info relevan yang ada. Ya, baik, silahkan. Silahkan yang mau untuk diskusinya silahkan dilakukan dari sekarang. 15 menit waktunya ya. Sekarang jam 10.50. Berarti sampai jam 11:10 ya, sampai jam 11:10 waktunya. Silakan. Nama Kak. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau emang ini lewat ini apa? Lewat dari lembar. Jadi lembar ketiga nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Ya Kak. Boleh, silakan. Kalau buat tahu topik-topik pentingnya apa, silakan. Stabilo atau di garis bawah boleh. Yang LKPD-nya, yang hasil perintatannya boleh ya, buat dicoret-coret di bagian yang penting-pentingnya. Baik, silakan dilihat LKPD-nya. Di lembar kedua, ini ada tugas kasusnya, studi kasusnya. Jadi di sini dijelaskan tentang kegiatan rapat yang dilakukan di sebuah perusahaan ya. Jadi perusahaannya itu ada PT Outfit Kamila. Jadi dia bergerak di bidang penjualan pakaian muslimah, mengadakan rapat untuk persiapan kegiatan Ramadan, ceritanya seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan siapa saja yang diundang rapat, kemudian apa yang menjadi materi rapatnya, dan ada skenario-nya ya, di lembar ketiga. Anda lihat, ada skenario-nya ya. Dari skenario ini silahkan Anda dapatkan mana yang masuk pengarahan dari pimpinan rapat, mana yang masuk ke dalam usulan-usulan peserta rapat, yang mana yang bagian tanya jawabnya. Anda silahkan lihat. Ya. Nah, nanti dari situ itu kan karena itu sifatnya pembicaraan langsung ya, kalimat langsung, maka pasti ada inti-inti di dalam kalimat langsung itu. Nah, Anda ambil inti-intinya, Anda resume atau Anda ringkas dari inti-inti pembicaraan yang ada dalam fragmen atau dramatisasi. Paham ya? Baik, silakan.
Itu ya, aku pakai ini. Mau dites dulu sebentar nggak? Kalau gitu kakak ditulis aja dulu ya. Jadi ditulis di kertas dulu sambil ini coba dites ke depannya. Bentar ya, saya ini. Ini yang punya sekolah bukan? Bukan ya? Oh, yang punya kakak ya. Ada ini ya tesnya. Oke. Sekarang berarti ditulis aja dulu Kak. Kira-kira apa pokok bahasan yang mau diambil dari Naprof? Ya, di depan Kak. Bisa di sini. 5 menit kan bisa ini. Atau tapi sini aja, jangan di bawah, takut kena ini Kak. Takut kena. Oke. Ini aja taruhnya di atas ini. Nah, sini aja. Nah, ya. Malah casnya belum pasang. Pasang dulu. Jadi kita belum sempat itu ya ngecas dia ya. Oke. Nah, kakak buat dulu di apa? Ditulis dulu. Nanti kalau sudah setelah 5 menit baru kita ini ya. Ya Kak. Aku kedengeran. Apa? Kalau apa? Kalau di notulennya itu kan ada keterangan hadirnya nggak hadir kan? Ya. Nah, itu keterangan tulisnya hadir tidak Jadi hadir. begini, ini untuk yang keterangan hadir tidak hadir kalau mau detail ya. Iya. Jadi kan biasanya di sini ada pimpinan rapatnya, pemimpin rapatnya kan disebut siapa, bapak siapa, terus no tulis. Nah, kemudian di sini peserta rapat. Nah, peserta rapat itu dibuat detail, dibuat rinci seperti ini. Yang diundang, misalkan 6 orang. Misalkan gitu, yang diundang 6 orang. Yang hadir 5 orang. Yang tidak hadir 1 gitu. Seperti itu. Kalau jadi gitu ya Dita ya. Kalau mau dibuat detail seperti ini. Jadi peserta rapat yang diundang 6 orang, yang hadir 5 orang, yang tidak hadir 1 orang. Ini kalau jumlahnya di bawah 10 tadi ya. Kalau kira-kira jumlahnya udah di atas 10, kita nanti berkaca dari daftar hadir saja. Jadi kalau memang mau dibuat ya peserta yang diundang 100 orang, yang tidak hadir 5 ya gitu juga boleh. Kalau memang jelas nih sudah ada. Berarti kalau yang di bawah 10 nggak usah sebutin nama orang ya Bu? Biasanya kalau di bawah 10 disebutkan. Jadi peserta rapatnya misalkan diundang 6 orang, terus yang hadir 5, tidak hadir 1. Jadi ada tabelnya. Yang ada boleh tabel, boleh juga dicatat sih ya, tapi lebih enak kalau pakai tabel. Jadi nanti di sini ada namanya, terus ada jabatannya. Kalau misalkan dari perusahaan lain ya nama perusahaan, seperti itu. Dibuat tabel-tabel aja. Kalau di bawah 10, soalnya kalau udah di atas 10 tuh udah sangat menyita ini ya waktu menyita kertasnya gitu. Menyita waktu juga ngetikin satu-satu. Lebih enak dibuat daftar hadir dan buat hadirnya ditulis di situ nanti masuk apa hadir nggak hadirnya. Itu kan nanti ada keterangan ya Bu di kolom sebelah kanannya kalau nggak salah. Yang ini ya keterangan itu kenapa maksudnya? Itu keterangan maksudnya dikosongin atau diisi Oh, pakai apa? jadi kalau keterangan ini misalkan di sini sudah ada nama-namanya kan kadang-kadang namanya udah ditulis duluan nih sama notula duluan ya sama notulis ya. Misalkan pesertanya 6-nya sudah ada di situ. Keterangan itu bisa tidak hadir kan misalkan dia nggak tanda tangan, dia nggak tanda tangan. Keterangannya sakit. Nah, bisa seperti itu. Keterangan itu bisa menjelaskan kondisi orang yang diundang. Karena kadang-kadang notula ini udah disiapin tuh pembukanya. Karena kan sudah kalau pembukaannya sudah ketahuan tuh sampai ke jumlah peserta yang diundang. 6 orang itu 6-6-nya diketik. Nah, nanti saat risalahnya, saat yang mulai dari pembukaan sampai keputusan baru diketik untuk membuat notula selanjutnya. Di atas kadang sudah ada duluan gitu. Tapi kalau memang atasnya belum ada, berarti ya peserta rapatnya sesuai kehadiran, nanti yang tidak hadirnya berapa ditulis gitu. Kalau jumlahnya sedikit ya Kak, kalau jumlahnya banyak dari daftar hadir aja. Oke, jelas ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain?
Good ya. Bisa? Jadi kalau ada yang nggak ngerti bilang ya. Tinggal tanya aja. Laptopnya juga bisa belum? Ini sekali bisa pas laptopnya. Kenapa Kak? Halo Beb, ini yang punya sekolah bukan? Oh ada ini sih, ada casnya ya. Kena kali, udah cuma seperti ini kali ya. Ada chargernya kan di tasnya itu ya. Coba Kak lihat di tasnya deh Kak. Biar kita coba cas dari sini. Kita coba cas dari sini. Ada apa-apa kalau ini? Tidak apa. Nyampe nggak? Kakak agak geser ke sini kan laptopnya ya. Sementara yang ini aja buat sekedar ngerjain sama. Ini yang laptop sekolah ya? Nah, 11. Iya, sebentar, Kak. Oh, apa bisa ke sini dikit nggak? Coba, Kak. Mana? Atau enggak pindah kali ya? Sebentar. Coba, Kak. Sampai nggak? Kak, sini dikit. Kali ya, coba. Bisa kali. Ya, Kak. Siapa tadi yang bertanya? Pakai ini biar kedengaran. Enggak apa-apa. Apa kenapa? Aku mau nanya Bu, Ya. ini tempatnya ditulisnya itu PT-nya atau Oh, tempat nama ruangnya? yang di pembukaannya ya, paling atasnya ya. Jadi kalau tulisan tempatnya ini adalah yang menjadi tempat rapatnya. Kan di situ ada misalkan ruang meeting lantai berapa. Nah, itu yang ditulis. Kalau perusahaannya kan sudah ada di kop biasanya, di Iya. paling atas. Jadi itu nggak usah ditulis lagi. Tapi tempat utamanya, tempat yang ada di data dramatisasi itu kan kelihatan tuh. Kalau tempat rapat di ruang meeting apa. Nah, itu yang jadi tempat ya, Kak. Masih Bu. Cukup ya, makasih Kak. Sama-sama. Bisa ya? Waktunya masih ada 5 menit. Jadi segera selesaikan. Nanti selesainya apakah sudah sempurna atau belum nggak masalah. Kita setelah selesai pembuatan sinotula ini, setelah diskusi 15 menit, nanti ada yang dipresentasikan. Ya, kita lihat nanti berapa kelompok yang bisa presentasi sesuai waktu. Jadi sekarang silahkan dibuat dulu sampai selesainya notula ini ya. Ya. Ya nggak apa-apa kalau ini revisi bisa dikirim ke itu nggak ke WA. Nah, gitu aja, kirim WA aja kan di situ juga perintahnya kayaknya bisa kirim lewat Google Drive atau WA kan gitu ya. Kalau gampang ke WA kayaknya sebentar ini kan aktif ya. Kalau yang mungkin sudah selesai bisa dikirim ke Google Drive atau ke WA aja ya, WA Japri saja ya. Nanti biar bisa. Terutama kalau yang nanti kelompoknya sudah siap presentasi. Nanti saya tampilkan di sini.
Waktunya tinggal 5 menit. Ya, waktunya masih ada 5 menit lagi. Silakan diselesaikan. Kakak nanti buat yang kelompoknya kakak ditulis aja dulu, kemudian baru kita masukkan laptop sudah ini karena biar ini ya, biar bisa nyala dulu ya. Nanti ditulis aja dulu ya kan. Bapak. Semuanya bawa HP kan ya? Oke, karena nanti di akhir kita ada tes sebelum penutup ya. Jadi ada asesmen terakhir pakai HP aja ya, karena pakai Google Form. Ya, nanti pakai HP saja. Atau sementara nanti kalau bisa kirimnya ke grup ke WA-nya kelompoknya dulu, jadi dibaca dulu baru nanti dikirim ke Google Drive nggak apa-apa. Maksudnya nggak usah dikirim ke saya, dikirim dari ini aja ke grupnya dulu biar gampang baca. Itu ya. Baik, waktu untuk diskusinya sudah selesai, sudah 15 menit. Jadi kalau misalkan pekerjaannya belum selesai nggak apa-apa, sambil dilanjutkan. Jadi saya memberikan penjelasan sedikit, kemudian nanti kita presentasikan oleh kelompok-kelompok yang mungkin sudah siap untuk ini duluan ya. Jadi kita nggak semua kelompok nanti bisa presentasi, karena memang waktunya kita terbatas. Nanti presentasi yang selanjutnya dilakukan di pertemuan setelah ini ya, di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti bisa 1 atau 2 kelompok yang presentasi. Ya, oke. Sambil dirapikan yang mau disajikan. Baik, jadi merancang notula rapatnya sudah bisa kita lakukan, walaupun mungkin belum selesai karena waktunya hanya 15 menit ya. Nanti bisa kita selesaikan lagi di pertemuan selanjutnya saat menyelesaikan tugas. Tapi sekarang kita akan masuk ke penyajian materi. Nah, sebelum penyajian materi dilakukan, untuk yang sudah siap bisa dikirimkan ke dalam Google Drive saya dan juga bisa dikirimkan ke WA-nya masing-masing untuk membaca. Ya, oke, siap. Berarti yang bisa kelompok ini ya, kelompok 2 yang pertama ya, kelompok 2 bisa. Terus ada kelompok lain yang sudah bisa presentasi? Ya, selain kelompoknya kita, Tahu Safira ya? Oke, berarti 2 kelompok sudah bisa ya. Jadi kita lihat nih, kalau memang waktunya banyak, nanti setelah 2 kelompok, bisa kelompok yang ketiga. Tapi kalau memang waktunya sempit, kita 2 kelompok ya. Jadi kelompoknya kita sama kelompoknya Safira. Tapi sebelum itu, saya mau menyampaikan lagi materi sedikit, mohon perhatiannya. Jadi notula jika sudah dibuat, dan itu bisa dibuat di saat rapat berlangsung, artinya saat rapat selesai dilakukan, notulanya kan jadi, walaupun mungkin bentuknya belum sempurna gitu ya untuk dibagikan secara kertas ke peserta rapat. Tapi kalau memang si notula itu sudah di ACC, sudah ditandatangani oleh pimpinan rapat, maka notula itu di akhir biasanya dibacakan. Dibacakan kepada peserta rapat di akhir. Jadi maksudnya apa? Dibacakan supaya keputusan rapat itu memang diketahui secara bersama-sama oleh peserta rapat yang hadir. Nah, gimana kalau yang tidak hadir? Kalau yang tidak hadir, nanti yang tidak hadir ini akan mendapatkan print out dari notula rapat yang sudah disahkan atau ditandatangani pimpinan rapat
dan ditandatangani juga oleh notulis, seperti itu. Tapi saat pembacaan biasanya membacanya kan saat rapat berlangsung. Jadi yang mengetahui ya para peserta rapat yang ada di rapat itu. Nah, cara baca notula sebetulnya adalah seperti yang ada di dalam notula yang Anda hasilkan, nanti dibacakannya dengan rapi dan ringkas seperti itu. Ya. Jadi nanti ini kita lihat nih teman-teman Anda dari 2 kelompok nih sudah siap untuk menyajikan, nanti dibacakan di depan. Untuk kalau kita ceritanya memposisikan diri sebagai peserta rapat, kita lihat kita bisa paham nggak maksud rapat itu dari notula yang dibacakan, gitu ya. Baik, jadi yang sudah bisa membacakan notulanya adalah satu kelompok 2, kelompok Tita, kemudian kelompok 3 ya, Safira. Siapa dulu? Berarti Tita dulu ya. Oh siapa? Alvita. Oke, Vita yang mau maju. Baik, bentar Tita pakai ini di sini. Baik, mari kita dengarkan presentasi tentang notula rapat yang dihasilkan oleh kelompok 2 dari kelompoknya Alvita. Beri applause dulu untuk Alvita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membacakan notula dari rapat perencanaan persiapan event Ramadan PT Outfit Kamila. Agak dekat Kak ini mic-nya. Sini ya? Soalnya nggak begitu benar ya. Rapat dilaksanakan pada tanggal Selasa 2 April 2019, waktu rapat jam 9 sampai jam 11 siang. Isi rapat yaitu 1. Untuk outlet Jakarta, Depok, dan Purwakarta akan mengadakan event bakti sosial Ramadan berupa pemberian sumbangan produk pakaian muslimah kepada panti asuhan di wilayah outlet masing-masing sebagai upaya program humas perusahaan. 2. Outlet Bogor dan Bandung akan mengadakan promosi dalam kegiatan Ramadan Sale dengan memberikan potongan harga setiap produknya sebesar 15%. Lalu persoalan yang dibahas adalah, pada rapat kali ini, PT Outfit Kamila membahas tentang event-event yang akan diadakan di bulan Ramadan tahun ini. Setelah dibicarakan dan disepakati bersama, mereka akan mengadakan bakti sosial dengan menyumbangkan produk. Lalu juga mereka akan mengadakan promosi produk dengan potongan harga 15% setiap produknya. Tanggapan peserta rapat adalah, pertama, Sandi Sandara mengusulkan tentang event bertema humas, yaitu bakti sosial Ramadan bagi masyarakat sekitar outlet masing-masing, dengan cara menyumbangkan produk kerudung dan baju muslimah ke panti asuhan setiap outlet. Kedua, ada Dara Iswana mengusulkan tentang outlet yang tidak punya stok untuk mengadakan event promosi untuk para pelanggan. Lalu selanjutnya ada sesi tanya jawab dari peserta rapat. Pertama, Rayhan Sujana menanyakan tentang bagaimana outlet yang sudah tidak punya stok produk. Sandi Sandara menjawab bahwa ia menyetujui usulan dari Dara Iswana untuk mengadakan event promosi pelanggan dengan tema Ramadan Sale. Kedua, Setiawati menanyakan tentang potongan harga yang aman untuk diberikan kepada pelanggan. Dijawab oleh Soleha Magfira selaku pimpinan rapat, menjawab bahwa angka potongan harga yang aman ada di kisaran 12%. Rapat ini ditutup pada pukul 11 WIB. Cukup ditandatangani nggak? Artinya ada ya, sudah ditandatangani ya ceritanya begitu. Baik. Ya, terima kasih Alvita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Alvita. Baik, untuk sebentar saya lihat waktunya masih bisa nih 5 menit untuk Safira. Jadi mau untuk menyajikan notulanya, silakan. Didengarkan ya saat presentasinya disampaikan, karena kita mau lihat nih ada hal-hal yang kurang nggak dari presentasi ini. Sini Kak, tengah. Ya, oke. Ya, silakan. Bacanya ini ya, bacanya yang agak biar bisa didengar sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan hasil notula rapat dari PT Maju Karya. Waktu pelaksanaan hari dan tanggal Rabu 5 Oktober 2022. Waktu rapat 13.30 sampai dengan 14.30. Nama pelaksananya ruang rapat atau ruang meeting. Agenda atau susunan acara: 1. Pembukaan. 2. Sambutan direktur dan kepala bagian personalia. 3.
laporan atau pemaparan masing-masing kepala divisi. 4. Sesi diskusi atau tanya jawab. 5. Kesimpulan dan penutup. Pimpinan dan peserta rapat. Pimpinan rapat dipimpin oleh Ibu Nabila Ramadhani Lukman dan notulis saya Safira Rizky Alban. Peserta rapat dari bagian personalia ada Ibu Regita Rizkyani Sabila, Kepala Bagian Produksi ada Ibu Delia Putri Isnaina, Bagian Keuangan Rasela Mulyani, Bagian Pembelian Cindy Naila Putri, Pemelaporan dan Saran Bunga Rahmasari, Bagian OB Astri Andini. Pembukaan rapat dibuka pada pukul 13.30 oleh General Manager. Isi rapat membahas produk baru yang akan dirilis. 2. Merundingkan tema yang akan dipakai untuk produk tersebut. Persoalan yang dibahas, perilisan produk baru yang akan dikeluarkan oleh PT Maju Karya. Tanggapan peserta rapat. 1. Regita mengusulkan bahwa produk tersebut ada baiknya memakai unsur atau tema alam atau natural, menggunakan bahan yang tebal serta produknya dijual ke daerah-daerah atau negeri-negeri yang bermusim dingin. Delia mengusulkan bahwa produk tersebut disalurkan dengan harga diskon yang tinggi. Astri mengusulkan tentang pemasaran produk baru tersebut juga dilakukan melalui sosial media. Cindy mengusulkan bahwa produk tersebut sebaiknya diekspor ke seluruh Indonesia terlebih dahulu agar produknya cepat terkenal. Rasela mengusulkan untuk produk tersebut menggunakan biaya yang amat besar karena memakai model yang berkualitas. Tanya atau jawab dari peserta rapat. Bunga menanyakan tentang apakah kostum yang bertemakan natural dapat menjamin remaja akan memakainya. Regita menjawab bahwa dengan menggunakan bahan alami atau natural, remaja akan memakainya. Maka dari itu kostum tersebut harus dibuat seunik mungkin. Ibu Astri menanyakan tentang apakah kostum yang menggunakan bahan alami atau natural tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan kita. Ibu Nabila menjawab bahwa saya yakin produk baru ini akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan kita. Ibu Astri juga menanyakan tentang bagaimana kalau kita juga memasarkannya melalui sosial media supaya masyarakat tertarik. Ibu Cindy menjawab bahwa saya setuju dengan laporan dan saran dari Astri. Ibu Cindy menanyakan tentang bagaimana jika mengekspor produk ini ke seluruh Indonesia terlebih dahulu. Ibu Safira menjawab bahwa saya setuju dengan pendapat Cindy. Dan saya menanyakan tentang budget yang digunakan untuk peluncuran produk baru tersebut apa sudah diperkirakan. Ibu Rasela menjawab bahwa saya sudah memperkirakan biaya yang dikeluarkan perkiraan kurang lebih dari 25 juta karena kita telah memakai bahan yang sangat berkualitas dan akan mempromosikan ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kesimpulan rapat, berdasarkan usulan dari peserta rapat disimpulkan bahwa 1. Peridesain produk baru mengusulkan tema alam atau kenaturalan. 2. Menyalurkan produk ditetapkan dengan harga diskon yang tinggi. 3. Pemasaran produk yang dilakukan melalui media sosial. 4. Kostum dibuat dengan bahan yang tebal dan dijual ke daerah atau negeri yang bermusim dingin. Menutup. Rapat ditutup oleh General Manager pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih Kak Safira. Ya, tepuk tangan dulu untuk Safira. Terima kasih. Ya, baik. Baik, dari presentasi 2 kelompok tadi, untuk kelompok yang lain kita akan jeda di pertemuan selanjutnya ya. Baik, saya akan minta kelompok 4 nih yang paling di sini ya, di kiri saya. Dari notula yang dibacakan oleh Alvita dan oleh Safira. Menurut kelompok 4 seperti apa tadi saat menjelaskan tentang notula itu mudah dipahami nggak? Oke, gimana? Mudah dipahami nggak? Siapa yang ini salah satu di kita? Tadi waktu kakak aja yang jawab nggak apa-apa. Siapa namanya? Ya, Nama saya Dinda. menurut Dinda gimana? Dari Safira dan juga Vita waktu menyampaikan notula tadi mudah dipahami isi notula tadi kalau misalkan kakak adalah peserta rapat. Bagaimana? Mudah dipahami. Mudah dipahami, Ya. mudah dimengerti semuanya. Ya. Oke, 1. Mungkin dari kelompok 4 yang kedua, ada yang bisa memberikan pendapat? Ini nggak harus mendukung ya. Kalau memang tidak jelas, nggak apa-apa, sampaikan tidak jelas. Kalau jelas, sampaikan jelas. Kakak namanya siapa? Ya, sebutkan namanya. Nama saya siapa? Ayo. Ya, namanya siapa? Aisyah, Bu. Namanya siapa? Aisyah. Aisyah.
Oke, menurut Aisyah tadi bisa bisa memahami nggak notula yang disampaikan? Kedengeran nggak waktu dia menyampaikan notulanya? Kedengeran. Kedengeran. Bisa tahu dari pembukaannya yang mana sampai yang penutupnya yang mana? Ya, sudah. Bisa. Oke, suaranya kecil banget. Iya, bisa Bu, bisa. Bisa ya. Oke, Aisyah, terima kasih. Iya, Ibu. Bisa dikembalikan mic-nya. Baik. Dari pembacaan notula tadi, sebetulnya kita meminta agar Anda semua sebagai peserta rapat melihat dengan teliti. Kira-kira bisa memahami nggak waktu notula itu dibacakan? Karena prinsipnya notula dibacakan untuk tahu keputusannya. Tadi untuk pembacaannya sudah bagus ya, sudah bisa menengahkan tentang apa saja yang dicatatkan dalam notula itu, dari mulai pembukaan sampai penutup. Hanya saja ini satu dari saya ya, hanya satu dari saya, kurangnya adalah Anda yang membaca di depan itu hanya betul-betul melihat ke kertasnya atau ke dalam HP-nya. Sedangkan membaca notula rapat itu kan untuk mengerahkan isi dari notula rapat ke audiens. Nah, audiens itu biasanya kurang tertarik mendengarkan sesuatu yang dibaca kalau orangnya membaca si teks aja gitu. Coba kalau misalkan melihat saya menjelaskan mata pelajarannya, jadi notula rapat itu adalah waktu pelaksanaannya, hari tanggalnya adalah begini. Enak nggak ngelihatnya? Nggak enak ya. Jadi tinggal satu nih yang nanti perlu dikembangkan ke depannya untuk kita, untuk Kira dan juga untuk yang lain nanti yang waktu presentasi. Audiens di depannya itu ditatap gitu. Istilahnya kita meminta audiens itu untuk ikut serta dalam rapat ini saat kita membacakan notulanya. Jadi notula rapat seperti itu dipandang audiensnya. Dia tidak monoton, tidak membosankan, dan kita jadi membacanya itu jadi ada jeda-jedanya gitu. Kalau tadi kan seperti membaca banget ya. Jadi keputusan rapatnya adalah 1, 2, 3, 4, nggak seperti itu kan, kurang menarik bagi para peserta rapat. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita benahi lagi untuk kedepannya. Tapi nggak apa-apa, sudah bagus, kita dan Vira sudah mau mempresentasikan ini ke depan kelompok-kelompok yang lain. Jadi ini juga menjadi sebuah apresiasi yang baik bagi Safira dan tepuk tangan lagi untuk Safira dan Akita. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, jadi untuk kelompok yang lainnya kita jeda ke pertemuan selanjutnya ya. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan hari ini. Jadi untuk hari ini, kesimpulan dari materi kita sekarang adalah saya sebagai guru sangat ingin anak-anak saya di sini nantinya bisa tahu bahwa notula rapat itu adalah catatan dari penyelenggaraan rapat yang memang harus diproduksi di setiap rapat. Jadi setiap rapat itu harus ada notulanya. Isinya adalah ringkasan-ringkasan rapat. Kemudian yang kedua, yang pasti kalau kita yang membuat notula, maka notula yang kita hasilkan harus ringkas, jelas, lengkap supaya bisa dimengerti oleh audiens atau oleh peserta rapat. Gitu ya. Jadi tidak bertele-tele isinya. Kemudian yang selanjutnya, dalam merancang notula, kita harus ikuti format-format seperti yang tadi sudah saya sampaikan dan video pembelajaran juga sampaikan kepada Anda semua. Jadi kira-kira notula itu ada pembukaannya, ada isinya, ada penutupnya. Nah, kemudian setiap perusahaan sebetulnya punya format dengan modelnya masing-masing, tergantung perusahaan itu. Tapi yang bakunya akan sama, bahwa akan ada bagian pembukanya, ada bagian isi, dan bagian penutup. Tinggal nanti stylenya ngikuti kemauan dari atau keinginan dari perusahaan-perusahaan itu. Gitu aja. Paham ya? Sampai di sini, ini kesimpulannya. Baik, sebelum materi hari ini kita tutup, karena ini kan sudah akhir dari pembelajaran, saya ingin minta Anda untuk melakukan assignment atau tugas. Jadi silahkan kerjakan tugas yang sudah saya kirimkan barusan melalui WA Group. Itu Google Formulir untuk materi hari ini. Jadi itu adalah penilaian semua kita hari ini. Waktunya 5 menit, silahkan Anda kerjakan. Ya, dia hanya pilihan ganda aja. Jadi saya yakin baca dengan cepat. Jadi silahkan Anda kerjakan 5 menit ya waktunya ya. Ada di dalam WA Group. Jawab, Bu Umi. Kerjakannya masing-masing ya, bukan kerjakan grup. Jadi kerjakannya masing-masing. Silahkan dibuka. Ada? Bisa dilihat? Di situ ada nama dan kelas. Kelasnya ditulis ya. Jadi 12 OTKP 1. Di situ ada 10 soal pilihan ganda.
Waktunya 5 menit, jadi 1 menit bisa ngerjain 2. 1 menit bisa ngerjakan 2 soal. Jadinya 5 menit selesai. Susah nggak? Ya, oh gitu. Ya, harus membaca sedikit materi yang ada di atas itu ya. Jadi membaca itu dulu, kemudian kerjakan pilihan gandanya. Kalau Anda semua memahami materi hari ini, insya Allah bisa menjawab. Gak apa-apa Kak, kan jadi berani, hebat. Bisa presentasi. Gak apa-apa. Tapi kan notula kan yang ditampilkan. Dan isi notulanya pas, ada pembukaan, ada isi, ada penutup, ya pas. Tapi tadi ditandatangani nggak di akhir? Soalnya kan belum dikirim ke Google. Oh ya, berarti nanti harus ada itu ya. Kalau saya lihat kurangannya belum dikasih tanda tangan pengesahan, itu aja. Tambahkan. Karena waktunya mungkin ya yang sedikit. Tapi ditambahkan. Oh ya, sambil mengerjakan penilaian itu, asesmen yang terakhir, saya minta nanti hasil notulanya, kalau sudah jadi, sudah lengkap sampai tanda tangan pengesahannya, kemudian filenya itu dikumpulkan lewat Google Drive. Nanti Google Drive-nya saya sampaikan juga linknya, untuk link yang pengumpulan notula ini. Jadi nanti disempurnakan dulu ya, karena tadi saya lihat ada beberapa yang belum selesai. Nah, kenapa itu kesimpulannya? Kesimpulannya disalahin. Gak apa-apa, nanti yang penting kerjain yang asesmen dulu ya. Yang ini nanti, oke siap. Cepat ya, 10 soal. Nggak sampai 5 menit. Ya, 2 menit lagi. 2 menit lagi, 4 soal lagi berarti itu. Kalau 1 menit 2 soal. Siapa saja yang sudah selesai tadi? Oke, kita udah selesai. Tadi grupnya kita udah pada selesai ya? Udah pada selesai. Ada yang belum? 2 menit lagi ya? Oh, udah, oke. Saya sudah. Kira udah? Kira sudah. Ya, Kak. Nggak apa-apa, boleh kalau ini. Tapi bisa nggak ya? Coba nanti dicek dulu. Kalau kayaknya sih bisa ya, mungkin bisa dibuat. Baik, waktunya untuk mengerjakan asesmennya sudah selesai. Oke, sekarang perhatian dulu ke saya. Jadi pembelajaran hari ini sudah hampir selesai waktunya. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan dulu untuk pertemuan kita selanjutnya, untuk materi yang selanjutnya nanti kita akan melakukan kegiatan mandiri, mengerjakan tugas, yaitu merancang notula yang kita lakukan di lab. Jadi nanti kalau sekarang kan kelompok ya, kelompok didiskusikan gimana cara buatnya. Untuk yang pertemuan selanjutnya kita akan buat masing-masing di lab perkantoran kita, tapi pribadi ya, jadi mengerjakannya masing-masing. Kasusnya nanti saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Baik, ini untuk pertemuan yang selanjutnya. Ya, berarti kita sudah sampai di penghujung materi kita. Sebelum itu ya, bagaimana yang lain sudah selesai? Oke, jadi sekarang laptopnya di-save dulu, boleh disimpan dulu. Kita akan menutup materi hari ini. Semoga materi yang kita sama-sama pelajari bersama hari ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada diri kita. Jadi saya berharap agar anak didik saya di kelas ini nantinya kalau diminta untuk menjadi notulis rapat bisa melakukan tugasnya dengan baik karena sudah tahu bagaimana tahapan membuat notula, gitu ya. Baik, sekarang kita minta ketua kelas untuk memimpin doa.
Siap-siap dulu yang lain gimana? Siapkan dulu laptopnya, bisa di-save terus ditutup dulu. Kita berdoa bersama sebelum kelas ditutup. Silakan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, silakan dibereskan laptopnya, di-save dulu kalau belum sempat ditutup. Bapak. Sudah selesai ya. Iya, Pak, sudah selesai. Umi sudah lancar ya pembelajaran Baik, aksi. Pak. Mohon masukannya ya Pak kalau ada hal-hal yang mungkin saya kurang. Editannya nanti habis lagi ya. Oke, Bu Umi tutup ya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Bu Umi selesai. Oh, Bu Umi enggak. saran dan masukannya. Oh, Bapak, terima kasih banyak atas penilaiannya hari ini, juga atas masukan dan sarannya. Kelas hari ini saya akhiri ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.